Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Pocerima dengan NIM O1A1171139 kelas B. Di sini saya akan memaparkan tugas biokimia farmasi saya tentang gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Yang pertama, pencernaan secara umum. Pencernaan merupakan proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih kecil. Proses pemecahan senyawa tersebut menghasilkan energi yang penting bagi kebutuhan sel, jaringan, organ, dan makhluk hidup. Pencernaan merupakan proses kimia. Proses kimia membutuhkan adanya enzim untuk perubahan kimia bahan dasarnya. Dalam proses pencernaan, enzim dihasilkan oleh berbagai organ seperti usus halus, kelenjar ludah, dan lambung. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik merupakan proses perubahan molekul yang berukuran besar menjadi berukuran kecil, misalnya penghancuran makanan dengan gigi atau dengan otot lambung. Pencernaan mekanik dibantu oleh gerakan alat pencernaan. Kemudian, pencernaan kimiawi adalah proses perubahan molekul-molekul bahan organik yang ada dalam bahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi molekul lebih sederhana dengan bantuan enzim. Proses pencernaan melibatkan enzim sekretorik yang spesifik untuk berbagai makanan, yaitu untuk menguraikan karbohidrat menjadi gula sederhana atau monosakarida, terutama glukosa, galaktosa, dan fruktosa, lemak menjadi asam lemak bebas dan monogliserida, kemudian protein menjadi asam amino. Hanya dalam bentuk-bentuk sederhana inilah zat-zat gizi dapat diserap oleh sel-sel di usus dan digunakan oleh tubuh. Saluran pencernaan juga mempunyai kemampuan untuk mengabsorpsi zinc, kalsium, besi, magnesium, dan substansi lainnya dalam jumlah yang tepat tanpa berlebihan atau bahkan sampai keracunan. Kemudian proses yang terjadi pada masing-masing organ pencernaan. Makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia tentunya mengalami proses yang panjang sebelum makanan tersebut bisa menjadi sumber energi bagi tubuh. Proses pencernaan tentunya tidak bisa berlangsung tanpa adanya alat pencernaan yang biasa dikenal dengan organ-organ pencernaan manusia. Organ tersebut mencerna makanan melalui proses mekanik maupun kimiawi. Sistem pencernaan pada manusia terdiri atas beberapa organ, diantaranya yang pertama ada mulut yang merupakan organ pencernaan yang pertama yang bertugas dalam proses pencernaan makanan, kemudian yang kedua ada kerongkongan atau eksofagus yang berfungsi menyalurkan makanan dari mulut ke lambung, yang ketiga ada lambung yang merupakan alat pencernaan yang berbentuk kantung karena sifatnya yang asam. Cairan lambung dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Kemudian ada usus halus yang terdiri atas 3 bagian, yaitu ada usus 12 jari atau duodenum, usus kosong jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Kemudian ada usus besar. Di dalam usus besar ini terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa-sisa makanan oleh bakteri pembusuk. Kemudian setelah dicerna di lambung, makanan akan masuk ke usus halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pencernaan makanan berakhir di usus penyerapan atau ileum. Di sini makanan yang telah dicerna akan diserap di dinding ileum. Glukosa, asam amino, mineral, dan vitamin akan diserap melalui pembuluh darah dinding ileum. Adapun asam lemak dan gliserol akan diserap melalui pembuluh getah bening. Pembuluh getah bening ini pada akhirnya akan bermuara pada pembuluh darah sehingga sari-sari makanan dapat diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian ada enzim yang terlibat di setiap organ pencernaan dan fungsinya. Yang pertama ada di mulut. Di dalam mulut terdapat enzim amilase. Enzim inilah yang menjalankan pencernaan secara kimiawi. Enzim amilase atau pitialin memiliki fungsi yaitu memecah pati atau amilum menjadi maltosa dengan proses hidrolisis. Sebagai contoh, ketika kita memakan nasi lalu mengunyahnya dalam waktu yang lumayan lama, maka nasi yang kita makan akan terasa manis. Hal tersebut karena adanya enzim amilase ini. Kemudian yang kedua ada lambung. Di dalam lambung terjadi reaksi kimia yang disebabkan karena adanya enzim-enzim yaitu renin, pepsin, dan asam lambung atau HCl. Enzim renin adalah enzim yang memiliki fungsi mengubah kaseinogen menjadi kasein. Sedangkan enzim pepsin adalah enzim yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, proteosa, dan polipeptida. Kemudian ada asam lambung atau HCl, adalah zat kimia yang berfungsi untuk membunuh bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan yang kita makan. Selain itu, HCl juga membantu kerja enzim pepsin dan dalam mengubah protein. Kemudian pada pankreas menghasilkan beberapa enzim yaitu tripsin yang memiliki fungsi untuk mengubah protein menjadi polipeptida, kemudian enzim lipase pankreas yang memiliki fungsi untuk memulsikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol, enzim amilase pankreas yang memiliki fungsi untuk mengubah amilum menjadi disakarida, kemudian ada
enzim karbohidrat pankreas yang memiliki fungsi untuk mencerna amilo menjadi maltosa. Di dalam usus halus terdapat beberapa enzim yang memiliki peran yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Macam-macam enzim pada usus halus, yaitu yang pertama ada enzim maltase, enzim yang berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang kedua ada enzim laktase, enzim yang berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Kemudian yang ketiga ada enzim enterokinase yang berfungsi untuk mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Yang keempat ada enzim lipase, enzim yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Kemudian yang kelima ada enzim peptidase, adalah enzim yang berfungsi untuk mengubah polipeptida menjadi asam amino. Kemudian yang terakhir ada enzim sukrase, enzim yang berperan dalam mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan galaktosa. Kemudian penyakit yang terkait enzim pencernaan. Penyakit yang terkait enzim pencernaan ini ada pankreatitis. Pankreatitis akut adalah peradangan di dalam pankreas yang terjadi secara tiba-tiba. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri yang muncul secara tiba-tiba di bagian perut, tengah, kanan, atau kiri. Penyakit pankreatitis akut berbeda dengan pankreatitis kronis. Peradangan pada pankreatitis akut berlangsung secara tiba-tiba, sedangkan peradangan pada pankreatitis kronis berkembang secara perlahan selama bertahun-tahun. Kemudian prinsip penyakit tersebut yang menyebabkan kita sakit. Pada pankreatitis akut, enzim yang normalnya dikeluarkan ke saluran pencernaan dapat merusak pankreas itu sendiri. Kelenjar pankreas ini lalu membengkak dan meradang. Semakin banyak enzim yang dikeluarkan ke dalam darah dan jaringan di sekitarnya, proses pencernaan akan semakin terganggu dan menimbulkan nyeri. Fungsi tubuh lainnya juga akan terkena dampaknya. Kemudian penyakit yang terkait enzim pencernaan dan apa penyebabnya. Pankreatitis diakibatkan dari pelepasan enzim pankreas ke dalam jaringan pankreas dengan autodigestion, peradangan, kerusakan jaringan, dan cedera pada struktur organ yang berdekatan. Pankreatitis akut biasanya disebabkan oleh konsumsi alkohol yang berlebihan atau adanya batu empedu yang menghalangi saluran pankreas, terhambatnya enzim pencernaan di pankreas. Etiologi lainnya termasuk operasi terbaru atau ERCP, penyakit virus, trauma, atau hipertrigliseridemia. Sekitar 15% adalah idiopatik. Pankreatitis akut dapat sembuh secara spontan atau berkembang menjadi kondisi yang parah dan mengancam jiwa. Kemudian pankreatitis kronis terjadi ketika enzim pencernaan perlahan merusak pankreas dan jaringan sekitarnya. Pada umumnya terjadi mengikuti penyalahgunaan alkohol dalam beberapa tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk mencerna lemak, protein, dan karbohidrat dengan benar. Hal ini berdampak pada produksi insulin dan menyebabkan terjadinya hiperglikemia. Kemudian obat untuk mengatasi gangguan enzim pencernaan serta mekanisme kerjanya. Pasien pankreatitis akut harus menjalani rawat inap di rumah sakit agar kondisinya bisa terpantau. Sebelum memberikan penanganan, dokter akan menyarankan pasien untuk berpuasa guna memberikan waktu pemulihan bagi pankreas. Jika peradangan pada pankreas sudah mereda, pasien bisa mulai mengonsumsi makanan lunak. Konsistensi makanan akan ditingkatkan secara bertahap sampai pasien bisa mengonsumsi makanan padat seperti biasa. Selain itu, dokter juga memberikan penanganan berupa infus untuk memberikan asupan nutrisi dan cairan, obat anti nyeri untuk meredakan nyeri, oksigen untuk menjaga kadar oksigen dalam tubuh, antibiotik jika pankreas dan organ di sekitarnya terinfeksi. Setelah kondisi pasien stabil, dokter akan melakukan penanganan untuk mengatasi penyebab pankreatitis akut. Bila pankreatitis akut disebabkan oleh batu empedu, dokter akan mengangkat batu empedu melalui prosedur endoskopik, retrograde, pankreatografi atau ERCP, atau dengan operasi koleksistetomi. Bila pankreatitis akut yang disebabkan oleh kecanduan alkohol, dokter akan menyarankan pasien untuk mengikuti program rehabilitasi untuk mengatasi kecanduan alkohol. Pasien pankreatitis akut yang ringan yang dirawat di rumah sakit biasanya akan sembuh dan bisa pulang ke rumah dalam waktu beberapa hari. Namun pada pankreatitis akut yang berat, waktu perawatannya akan lebih lama dan pasien perlu dirawat secara intensif di ruang ICU. Kemudian untuk terapi farmakologi pankreatitis akut. Pankreatitis akut erat kaitannya dengan konsumsi minuman beralkohol dan batu empedu. Oleh sebab itu, pencegahannya dapat dilakukan dengan cara mengurangi atau berhenti mengonsumsi minuman beralkohol,
mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang, menghindari konsumsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi, rutin berolahraga untuk mempertahankan berat badan ideal. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.